Oke, Iza, dilihat dari teknik psikometri yang digunakan dengan alasan gitu ya. Ini kita lihat di dalam subbab 3.5, hampir semua kelompok, kecuali tadi yang saya kirimkan terakhir itu kelompok 4, sudah memasukkan batasan nilainya berapa gitu ya. Jadi untuk teknik psikometri itu sebutkan pakai teknik apa. Yang kedua, batasan koefisiennya berapa dari referensi yang mana gitu ya. Oke, Iza punya e-booknya Kaplan and Shakuzo. Saya coba cari dulu. Ya, kemudian e-booknya Cohen Swerdlik dan e-booknya Nunnally and Bernstein. Kalau nggak ada, saya yang share screen. Cuma lebih enak biar nggak switch bolak-balik ke Iza aja gitu ya. Oke ya, jadi untuk semua kelompok, kecuali tadi yang saya baca terakhir kelompok 4, teknik kelompok 4 juga ada beberapa yang validitasnya nggak ada batasannya gitu, cuma ada reliabilitas ya. Jadi tidak menuliskan. Kalau Iza nggak punya, kalau mau filenya saya kirimkan. Kalau enggak, kita bolak-balik gantian share screen. Cuma mungkin nggak terlalu nyaman kali. Oke ya, Kaplan hari ini Shakuzo sama apa Mas? Cohen Swerdlik ya? ya satu lagi Nunnally Bernstein. Ada 3. Oh, yang Nunnally Bernstein saya nggak ada. Oke, Iza japri saya, nanti saya kirimkan Oke. lewat WhatsApp. Ya, dibuka file ya. Iza share-nya share screen ya, bukan share window ya, biar nanti nggak mati hidup. Sebentar. Oke ya, kelompok lain silakan kalau mau sambil ini ya, karena apa namanya bedanya dengan offline, kalau online itu ya satu screen yang kita lihat gitu ya. Jadi kenapa saya juga agak kesulitan nih, ini idealnya format perkuliahan online model praktik kayak KAUP gini tuh enaknya gimana gitu ya. Dengan progres kalian masing-masing yang beda-beda, saya mesti adjust. Jadi mungkin strategi saya adalah pilih yang yang kira-kira paling depan itu ya secara umum. Nunnally Bernstein. Ya, sudah saya japri ya Iza. Masih loading. Ya, yang e-book yang lainnya dibuka duluan biar agak cepat. Ya, share screen lagi. Jangan share window ya, biar nggak bolak-balik mati hidup ya. Mudah-mudahan nggak ada yang private itu ya, artinya WhatsApp pribadi apa gitu ya. Oke, kemungkinan besar sekali lagi semester depan kalian sudah mulai offline. Jadi kalau kalian ke kampus belakangan ini, dari mulai minggu kemarin aktivitas mahasiswa udah mulai banyak. Udah ada event olahraga, liga fisik. Jadi banyak orang ngumpul. Ya. Nah, Cohen Swerdliknya, oke udah ada ya. Oke, dilihat di bukanya 3 masing-masing. Untuk reliabilitas, tadi kan kelompok Iza, kelompok berapa? Iza 8 ya. Belum ini di halaman 123 Iza, buku Kaplan Shakuzo. Kaplan Shakuzo 123 halamannya. Halaman file ya. Halaman filenya. Itu di kiri atas ada kotak halaman tuh. Itu kan 84, 95 tuh. 100, 123. Tarko 123-nya beda ya.
Saya salah. Oke, di bawah Iza ada how reliable is reliable. Halaman file, halaman bukunya, Iza. Halaman bukunya 123. Ini Iza pakai program lain soalnya, jadi kebacanya halaman cover pun dihitung gitu ya. Jadi bukan halaman. Oke, nanti saya coba ini deh. 123. How reliable is reliable, itu ada angka estimate-nya kalau menggunakan Kaplan dan Shakuzo, batasannya 0,7 sama 0,8 tuh good gitu ya. Sebetulnya lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ya. Kalau kita lihat di bawahnya lagi, itu ada angka 0,9, tapi biasanya untuk setting klinikal gitu ya. Nah, masalahnya dalam hal ini, 0, bawahnya yang paragraf bawahnya lagi yang di highlight kuning. Jadi pada prinsipnya memang secara umum reliabilitas dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti yang diminta ditambahkan di mana laporan kelompok IJA, kelompok 8. Jadi di situ belum ada ya batasan nilainya berapa ya. Jadi kelompok menuliskan referensinya tapi nggak nulis. Nah itu karena kelompok menuliskannya Cronbach, Cohen-Swerdlik, kemudian Cohen-Swerdlik lagi. Kita lihat di Cohen and Swerdlik itu, mungkin kalau Iza boleh yang ini yang nulisin teman kelompoknya Iza yang di Judrop. Ya, kalau dilihat di Cohen Swerdlik halaman filenya 167 Iza. 167 itu halaman bukunya, ntar ya. Halaman bukunya 163 yang di halaman kanan atas. 163 kanan atas, yang soalnya halamannya ada 2 dia, di kanan bawah sama kanan atas. 163, oke, di bawah, geser lagi bawah. Nah, kalau menggunakan referensinya dari Cohen-Swerdlik, dia interpretasinya bukan pakai ini batasan berapa, tapi dia pakai grading A, B, C gitu. Jadi kalau tadi di bab 3-nya kelompok 8, referensinya Cohen-Swerdlik, referensinya agak beda gitu. Silahkan dilihat lagi deh laporannya kelompok ISA. Itu kan Cohen-Swerdlik gitu ya. Jadi batasannya mau pakai ABC atau mau pakai nilai ya untuk dikatakan apa gitu ya. Oke ya, silakan diinikan di oke. Oke, Iza, satu halaman ke atasnya untuk buku Cohen-Swerdlik. Buku Cohen-Swerdlik satu halaman di atasnya. Oke, view-nya agak diperbesar Iza, biar kebaca buat yang lain. Yang warna kuning, Strainer 2003B. Nah, sebetulnya ada satu kelemahan ketika kita menggunakan koefisien alfa atau internal konsistensi. Semua dari kalian pakai internal konsistensi gitu ya. Kalau nilai koefisien reliabilitasnya too high, terlalu tinggi itu mungkin kalau di sini disebutkan di atas 0,9, kan pada prinsipnya ini adalah internal konsistensi gitu ya. Kalau di dalam alfa Cronbach gitu ya. Nah, ini artinya ada redundancy. Apa sih yang dimaksud dengan redundancy? Berarti korelasi di antara itemnya itu ketinggian. Ketinggian itu memang bukan hal yang baik ya. Iya, karena dalam hal ini ketika korelasi itu ketinggian, diasumsikan mereka similar, mengukur hal yang sama gitu. Ingat prinsipnya bahwa item itu idealnya unik, mengukur hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan dari korelasinya terlalu tinggi, artinya redundant, artinya banyak similarity yang diukur oleh yang item tersebut. Jadi kenapa batasan untuk yang Kaplan-Shakuzo 0,7 sampai 0,8 deh, karena diminta jangan tinggi-tinggi juga gitu. Untuk yang Anasazi Urbina 0,8 sampai 0,9. Ya mungkin kalau in simple terms-nya around 0,8 gitu ya. Nanti kita lihat deh. Kemudian geser lagi ke sedikit ke atas. Saya lupa ada di mana tadi ya saya ini ya. Saya sedang nyari.
di halamannya 158, Iza. Halaman bukunya. Geser ke atas. Ini tadi 163. Kalau yang lain mau ini tanggapi silakan ya. Jadi sekali lagi saya agak bingung nih idealnya kayak apa itu. 158, bentar ya. Oke, di paragraf yang ketiga, usually but not always, geser ke bawah dikit. Nah, itu ada shading kuning, ini bukunya dari saya berarti ya. Jadi dalam hal ini, kalau menggunakan yang reliabilitas, umumnya koefisien reliabilitas itu akan besar ketika test length. Test length itu jumlah itemnya makin banyak gitu ya. Karena kebervariasiannya makin lebih tinggi gitu. Kemungkinan skornya jadi lebih lebar. Nah, jadi ini wajar kalau nanti yang kalian dapatkan itu pada awal kan kita akan melakukan item selection ya. Pada yang pertama itu reliabilitas kalian itu akan tinggi karena itemnya cenderung banyak gitu ya. Jadi nanti ketika kita melakukan analisis item, biasanya pakai selection, ada yang dibuang, ada yang dipertahankan. Reliabilitasnya biasanya cenderungnya menurun gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih berdasarkan tahapan yang sudah dilakukan oleh kelompok. Oke ya, mengenai reliabilitas, kira-kira ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, lihatin lagi di laporannya, Ica. Menggunakan apa? Semua dari kalian, karena menggunakan single trial, pakainya Alpha Cronbach. Batasannya berapa? Referensinya dari mana gitu ya. Kalau mungkin komentar saya untuk kelompok 8, Cohen-Swerdijk tidak bicara tentang minimal value, tapi dia grading ABC untuk dikatakan apa gitu ya. Oke, komentar nggak ada? Oke, validitas. Sama, batasannya berapa? Ada di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau saya tanyakan ke kalian, berapa batasan koefisien validitas untuk dikatakan alat ukur yang baru kita konstruk ini valid? Oke, kita lihat lagi dari referensi, Iza, buku Cohen-Swerdijk, Kaplan-Chakouzo. Untuk buku ini Cohen-Swerdijk itu, tar ya, saya tadi lihat halamannya 200. Halaman di filenya 196 di kiri atas. Kiri atas, kalau kanan atas halaman ganjil 196. Ya, yang shading kuning paragraf kedua ya. How high should a validity coefficient gitu ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya yang kuning kedua should be high enough gitu ya. Nah, memang ini sedikit agak membingungkan. High enough itu berapa gitu ya kalau kita dalam satuan angka korelasi gitu ya. Kalau secara statistik high enough itu biasanya ada dua hal. Pertama signifikan, kedua signifikan levelnya memenuhi signifikan, yang ketiga adalah statistical power, besarannya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk validitas kayaknya ini agak susah nih untuk dikatakan valid apa enggak. Kalau dikatakan signifikan, ada kelemahannya karena kalau mau signifikan, korelasi signifikan kalau partisipannya banyak gitu ya. Jadi untuk referensi batasan koefisien validitas kayaknya Cohen-Swerdijk agak susah karena batasannya nggak jelas berapa gitu ya. Oke, kalau dilihat di bukunya Kaplan-Chakouzo halamannya di saya 140. 140 mana tadi ya? Sorry. Bentar. 140 ya, halamannya 140. Kiri atas, halamannya kiri atas 140.
Ya, gitu ya. Kalau ya validity coefficient itu ya. Jadi dalam hal ini validity coefficient adalah hubungan antara tes yang sedang kita buat nih, alat ukur kalian, kelompok 8 adalah self-regulated learning dengan kriterion. Tapi kriterion di sini mungkin gampangnya evidence itu ya, yang biasanya menggunakan koefisien korelasi gitu ya. Nah, pertanyaannya, how large a validity coefficient must be to be meaningful? Bawahin lagi. Ke bawahkan lagi, itu ada angka 0,3 dan 0,4 itu ya. Pada prinsipnya dalam hal ini antara 0,3 atau 0,4 ya prinsipnya semakin tinggi semakin baik sih. Soalnya agak jarang, agak susah untuk mendapatkan koefisien korelasi yang lebih tinggi gitu ya. Pada prinsipnya semakin kalau validitas semakin tinggi semakin baik. Tapi kalau konstruknya sama dengan konstruk yang kalian ukur atau correlation with other test, kalau sama artinya relatif nggak guna gitu karena kalian korelasinya ketinggian sama dong dengan yang sebelumnya gitu. Oke, komentar silakan. Koefisien reliabilitas sudah, validitas sudah. Oke, sekarang kita lihat kelompok 8. Bab 4-nya mana untuk reliabilitas dan validitas. Ya, saya nggak tahu apakah kelompok nuliskannya di bab 4 untuk batasannya atau enggak gitu ya. Nah, jadi di sini kan sebetulnya kita lihat bahwa kelompok jadi pakai JASP, ada menu reliabilitas didapatkan. Oke, jadi kan kelompok itu nuliskan tuh bahwa alat ukur self-regulated learning alfanya 0,993 reliable secara internal, mungkin ya konsisten secara internal, tetapi statement itu kan tidak berdasar karena di bab 3-nya nggak ada batasannya. Memang 0,933 reliable, tapi kan batasannya belum ada di bab sebelumnya gitu ya. Atau di bab 2-nya jangan-jangan adanya di situ gitu ya. Tapi lebih ideal dituliskannya di bab 3 gitu. Nah, ini juga referensinya beda ya, George Mallory. Ya, jadi tidak konsisten gitu ya. Oke, jadi saya mungkin salah satu yang saya maksudkan dengan kita sekarang barengan adalah feedback laporannya jadi bisa sekaligus. Jujur, waktu yang dibutuhkan untuk baca satu laporan itu bisa 2 jam, 3 jam itu. Saya capek banget. Jadi akhirnya ya solusinya kayak gini juga. Walaupun tetap saya akan kerjakan nantinya. 2 kelompok lagi belum saya kirimin ya. Oke, kelompok 8 ada komentar? Kelompok lain juga referensinya dikonsistenkan dari mana? Untuk SEM, standar error of measurement itu simpel lah. Artinya cuma mau dihitung berapa estimasi true score dari seseorang kalau nilainya berapa gitu ya. Ya, oke. Untuk validitas. Validitas 0,434 gitu ya. Jadi kalau dikembalikan ke referensinya Kaplan-Chakuzzo, ini sudah dikatakan memenuhi kriteria valid gitu ya. Mungkin interpretasinya agak kurang. Interpretasinya adalah bahwa ketika dikatakan koefisiennya memenuhi, maka alat ukur self-regulated learning dapat memprediksi ya, kalau kongkaran ya, atau mendiagnosis terserah. Karena memang kadang-kadang dilematis sebetulnya kalau dibilang kongkaran itu sifatnya diagnosis apa? Kalau diagnosis biasanya terhadap hal itu, tapi kalau misalkan untuk ini kan hal yang berbeda, self-regulated learning dengan prestasi akademis gitu ya. Ya, ini interpretasinya belum ya. Oke. Reliabilitas, validitas sudah. Untuk SEM mungkin itu pokoknya prinsipnya hanya untuk estimasi skor. Analisis item. Dilihat di bab 3 apa yang akan dilakukan untuk analisis item. Untuk tes bentuk tipikal umumnya ada 2 sih. Umumnya, tapi yang diutamakan yang diskriminasi gitu ya. Diskriminasinya secara umum tidak pakai delta. Coba kelompok 8, rumus delta apa?
Rumus D, huruf D besar tuh, indeks diskriminasi item. Rumus D apa? Coba Iza tulisin. D sama dengan, di atas tuh ada D-nya tuh. D sama dengan, masih ingat? PU dikurang PL. P itu apa? Kelompok 8? Proportion correct. Kan ini bukan correct, bukan benar atau salah gitu ya. Kan di dalam tes tipikal itu nggak ada benar atau salah gitu. Jadi kalian nggak pakai D sebetulnya. Jadi itu dicoret, dihapus. Jadi yang kita gunakan umumnya adalah item discrimination dengan basis yang korelasi. Itu ya, item diskriminasi dengan korelasi. Oke, batasannya berapa, Iza? 0,2 dapat dari referensinya? Di situ angka dituliskan 0,2. Iya, belum ada referensinya. Tadi malam baru kami nyari Nunali Brainstein. Iya bukan ya? Sebentar, Mas. Ya, Nunali Brainstein dibuka halaman 304. Nunali Brainstein halaman 304, halaman bukunya 304. Halaman itunya 326 kayaknya, halaman filenya. Halamannya 326. 326 halaman filenya. 326. Ketik aja 326 tuh di kiri atas lebih cepat. Oke, gedein view-nya. Ya. Paragraf 2. Any item that fails correlate. Ya, terusin sampai ke bawah. Jadi batasannya berapa? A cut off of 0.3 ya. Defining, walaupun ini sifatnya arbitrary, jadi pada prinsipnya itu. Oke, jadi batasannya kalau menurut Nunali and Bernstein untuk di sini apa tulisannya, lihat di situ item total correlation ya itu ya, pokoknya di kalimat ketiganya tuh ya, yang dari range itu most item itu ya. Jadi ini konteksnya adalah item to total correlation itu. Jadi yang kita sedang bahas di highlight ini adalah nilai koefisien korelasi antara skor total dengan skor tiap itemnya. Yang pasti kalau negatif itu jelek gitu, tapi bisa saja jelek itu karena miskeying itu salah coding gitu. Jadi pernah minus 0,3, wah kalau buat saya ini aneh nih, jangan-jangan itemnya unfavorable itu, ketukar itu biasanya yang kejadian. Ya silakan, berarti referensinya di bab 3-nya diupdate, kemudian tadi batasannya 0,2 jadi hilang tuh, karena nggak ada nulisin 0,2 di sini. Tadi nulisinnya 0,2, padahal nggak ya. Ya laporannya balik lagi. Ada ya. Kemudian untuk yang proportion of endorsement, pada prinsipnya referensinya mungkin banyak lah, tapi di internet saya sendiri nggak. Kalau buku textbook psychometric di yang 3 buku ini, Kaplan, Cohen, dan Nunali Benson itu nggak ada untuk yang proportion of endorsement. Ya secara umum dalam tes development, proportion of endorsement itu saya malah belum pernah lihat digunakan sebagai penentu item itu bagus apa enggak gitu ya. Jadi apa, kalian silakan kalau nggak pakai pun nggak apa-apa untuk yang POE. Kalaupun memang ada POE, kalau di internet bisa kalian cari, biasanya batasannya antara 0,15, 15% sampai 85%. Jadi kalau di atas 85 jelek, di bawah 15% jelek. Gitu sih. Oke, kita lihat bab 4-nya yang kelompok, tapi ini bab 4-nya berarti itu ya, tabel analisis item integratif ya. Udah buat kelompok 8? Belum, Mas. Yang bab 4 yang hasil analisis itemnya belum. Oke, kita lihat ya, apa yang sudah dibuatkan oleh kelompok. Theoretically, reliabilitas, validitas sudah ya. Ada tabel analisis integratif sampai sejauh mana? Silakan kalau ada mau nanya. Agnes, apa tadi kayaknya enggak ya? Tadi aku pencet, Mas, sorry.
Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ini kalau kita lihat POE itu, misalkan POE-nya mana yang tinggi ya, atau yang rendah itu ya. Ada yang nilainya nyari 1 gitu? Ada yang satu. Ada yang 1, Mas. Oke, kita lihat item 1. Ini. Oke, kita lihat. Tapi diskriminasinya naikin lagi Iza, biar nggak bingung judul kolomnya apa, di free span, tahu Iza ya, free span ya, biar baris satunya nggak ini nih. Ke atasin dulu. Nanti diklik dulu, diklik di baris 3-nya. Baris 3, jangan baris 2. Baris 2 masih itu soalnya. Baris 3 di E3 gitu boleh. E3 diklik, E3 diklik. Sel E3. Sel E3. Ya, free span. Silakan cari di mana free span. Saya nggak tahu kalau di... Ada yang tahu? Free span. Bahasa Excel-nya free span. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bekukan apa sih? Ada yang tahu? Di bagian tampilan, Mas. Tampilan, bekukan ya. Freeze. Apa tuh? 2 baris kali ya? Ya, coba deh. Klik. Oke, sekarang soal ke bawah. Oke, itu jadi nggak berubah ya. Oke, mana tadi yang POE-nya 1? Oke, kalau kita lihat POE-nya 1. 1 itu artinya apa sih? Semua partisipan menjawab antara 4, 5, 6. Atau 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Tapi diskriminasinya bagus. Iya. 0, kira-kira apa tuh? Apa yang terjadi dengan item tersebut? Oke, kalau saya tanyakan POE tadi gitu ya. RIT apa? Korelasi antara item dengan total. Itu menunjukkan apa? Korelasi antara item dengan total. Kalau korelasinya positif, artinya korelasi positif adalah kalau korelasi positif kan kenaikan di satu variabel diikuti oleh kenaikan variabel yang lain gitu ya. Jadi dalam hal ini ketika POE-nya 1, korelasinya positif, artinya katakanlah kita bagi menjadi 3 gitu ya. Yang nilai self-regulated learning-nya rendah, yang nilai self-regulated-nya sedang, sama yang self-regulated-nya tinggi gitu ya. Yang nilai self-regulated-nya rendah, pilih jawabannya kebanyakan 4. Yang sedang kebanyakan jawabnya 5. Yang tinggi kebanyakan jawabnya 6 gitu. Jadi korelasinya positif. Jadi kenapa dalam hal ini POE itu bisa misleading gitu. Kalau digunakan sebagai acuan untuk menentukan item itu bagus apa tidak. Secara umum gunakan prioritaskan yang diskriminannya dulu. Kemudian saya nggak ngerti kolom G apa ya maksudnya. CRIT lebih dari 0,2 itu apa ya? Kolom G-nya. Itu kemarin patokan kita buat nilai bagus atau enggaknya sih, Mas. Tapi kan masih pakai 0,2 ya. Tadi kan dijelasin lagi, Pak, harusnya 0,3. Tapi angkanya kolom F sama kolom G beda. Padahal angkanya sama, bukan? Angka korelasinya tuh diisi kolom G dan kolom F. Nggak tahu data yang mana yang dipakai gitu ya. Oh, corrected. Oke. Iya. Ya, oke. Secara umum biasanya nggak terlalu beda jauh sih kalau itemnya banyak ya. Jadi kalau itemnya banyak, corrected sama yang bukan corrected biasanya nggak berbeda jauh biasanya. Karena dari 30 item dibuang 1 gitu. Perubahannya cuma dikit. Tapi kalau dari 10 item dibuang 1, lumayan itu 10% kebuang. Jadi biasanya kalau jumlah itemnya banyak itu berapa? Rule of thumb-nya adalah di atas 20 item, maka biasanya dipakai yang RIT aja nggak apa-apa itu. Tapi memang kalau mau ya CRIT-nya juga gitu silakan. Biasanya nggak jauh beda gitu ya, biasanya. Oke, nah sekarang yang dilakukan apa nih? Kelompok 8 dengan informasi tabel analisis item integratif ini. Misalkan kita lihat dari item awal deh, biar lebih gampang, nanti silakan elaborasikan untuk dimensi yang lain. Kita lihatkan dalam hal ini prinsipnya, 4 item pertama adalah item untuk indikator tingkah laku 1-1 gitu ya.
Nah, jadi dalam hal ini kelompok 8, 4 item itu dipertahankan semuanya gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau dalam tes construction ini bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi yang kita mau lakukan dalam tes development ini adalah kita mau melihat bahwa item-item yang kita buat itu dari perspektif jumlah, idealnya tiap indikator diwakili oleh jumlah item yang sama gitu. Kan coba laporan kelompok 8 lagi, coba Iza. Di bab 3-nya Iza, tabel kisi-kisi alat ukur. Ini kan belum dibuat ya. Tabel kisi-kisi ada di, bentar Mas, ada di Excel yang satu. Ya, jadi nanti di bab 3-nya nggak usah sampai ke item karena item jadinya banyak. Dilihat ininya juga apa namanya, berapa target final itemnya gitu. Jadi kalau ini seolah-olah nggak dihapus. Ya kan ada target item. Nah ini ya. Oke, tar dulu. Ini jelaskan kenapa jumlah yang dibuat dengan target itemnya sama-sama jumlahnya 4 dan 4 itu. Iya Mas, tadinya sebenarnya bukan jumlah item yang dibuat, seharusnya lebih ya. Cuman Ya. kami kemarin tuh kesulitan pas di yang indikator itu kesulitan bikinnya. Nah, tapi yang di lain-lainnya kita coba lebihin sih, nggak cuman di atas targetnya sebenarnya. Oke, Kohon Swerdlik, chapter 8, bagian item writing, buku Kohon Swerdlik. Halamannya berapa ya? Saya coba cepat cari juga ya. Chapter 8, item writing. Bentar ya, saya juga coba cari. Butuh 1 menit saya. Aiza juga kalau mau cari silakan. Halaman 256, halamannya kiri atas 256. 256, 260 halaman filenya 260. Ya, ketik 260. Ya, bawa lagi. 2 halaman lagi. Oke, yang shading kuning. Usually advisable the first draft contains twice, 2 kali lipat gitu ya. Nah, ini memang menjadi kendala ketika kita mau bikin alat ukur. Kemudian ketika kita bikin item pooling, silakan balik lagi ke tabel tadi, kisi-kisi alat ukur. Ketika bikin item pooling, bikinnya susah gitu ya. Sementara di target item, kita mengharapkan tiap dimensi diwakili oleh 8 item ya. Boleh gitu nggak? Saya ceritain gitu ya. Betul ya? Betul ya, kelompok 8. Betul, Mas. Kolom E7, kolom E12 itu kan 888 itu ya. Nah, memang dalam hal ini usually sih, artinya nggak mesti gitu kan ya, kan kalau prinsip umumnya kan nggak mesti dipenuhi juga. Nah, sama seperti kelompok 1 kali kemarin ya. Jadi bikinnya 2, targetnya 2 gitu. Jadi kemarin saya sempat ini juga, mudah-mudahan kan ini sebetulnya gini nih. Untuk indikator 1-1, jumlah item yang dibuat ada 4. Target itemnya 4 juga. Silakan balik lagi ke tabel analisis item integratif. Nah, ini kebetulan secara hasil itu semuanya memenuhi gitu ya. Memenuhinya dalam pengertian diskriminannya oke semuanya gitu ya. Oke semuanya dalam pengertian bahkan angkanya di atas 0,4 lah, paling kecil aja item nomor 4 itu, tapi tinggi juga 0,462. Kemudian mungkin strategi yang paling umum dilakukan kalau kita mau melakukan analisis item integratif, biasanya yang paling cepat melihat dulu kuantitatifnya, memenuhi apa enggak gitu. Kemudian setelah itu baru dilihat kualitatifnya. Untuk
kolom delta itu kan narasi itemnya, narasi pernyataannya, sebetulnya prosesnya sudah kita melalui pada saat tes construction, pada saat bikin item, kan ada proses review tuh. Nah, review itu sebetulnya kualitatif. Jadi boleh dilakukan untuk proses, tadi juga kelompok 4 saya kembalikan dengan tulisan, analisa item itu kualitatif itu dilakukan justru sebelum kuantitatif. Jadi kualitatif dulu pada saat bikin indikator lalu bikin item, kemudian kuantitatif berdasarkan hasil analisis data, kemudian yang sekarang dilakukan adalah integratif, kualitatif dan kuantitatif itu. Oke, jadi dalam hal ini oke aja kalau bikinnya 4 mau dipakai semuanya gitu ya, karena prinsipnya kalau di buku Cohen tadi usually, bukan must be gitu ya, bukan harus gitu ya. Oke, kelompok 1 juga berlaku hal yang sama ya. Walaupun jumlah item yang di try out kuantitatif kan dikit itu cuma 23 gitu ya. Kalau ini berapa jumlah itemnya kelompok 8 yang di try out kan? 63. 63 gitu ya. Nah, karena memang nanti kurang lebih itemnya akan. Nah, sebetulnya balik lagi ke tabel kisi-kisi alat ukur. Kenapa sih jumlahnya diharapkan sama gitu ya? Sebetulnya tujuannya biar nggak berlaku pembobotan gitu. Jadi kalau misalkan jumlahnya beda-beda, sebetulnya bisa aja jumlah itemnya beda. Yang ini 8, yang itu 12. Nanti kalau mau ya udah jangan pakai jumlah dari 8, jangan pakai jumlah dari 12. Tapi rata-ratanya jadi dikembalikan ke jumlah itemnya gitu. Ke skala itemnya kan skalanya 1 sampai 6. Jadi dari 8 item rata-ratanya berapa? Dari 12 rata-ratanya berapa? Filenya sudah sama, maka bisa dibandingkan secara langsung, bisa dijumlahkan secara langsung. Oke ya, jadi kelompok rencananya punya totalnya berapa? 32 item atau 40 item? 48 gitu ya, lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau memang dalam hal ini kelompok, mungkin, kan saya pernah nanya nih di awal nih, kalau kalian ngisi kuesioner, nyamannya berapa yang ngisinya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau saran dari saya, kayaknya kalau 48 masih cukup kebanyakan gitu ya. Kalau kalian ngisi kuesioner 48 item, kira-kira suatu hal yang bakal memunculkan kelelahan, kebosanan nggak buat partisipan? Kalau saya challenge nih, kalau bikinnya 6 gitu, tiap dimensi gimana? Jadi kelompok pun akan melakukan proses selection gitu. Jadi sorry. Sebenarnya kenapa kita ambil 8? Karena ada satu indikator yang ada satu komponen dimensi, yang dia indikatornya 8 gitu. 8 gitu ya. Jadi nanti susah ya kalau misalkan mau dibikin 6. Oke, prinsip sederhananya adalah jangan sampai ada indikator yang hilang. Prinsipnya gitu ya. Contohnya di baris 13 sampai baris 20 bikin indikatornya ada 8, bikin itemnya ada 3, ada 2. Ya karena indikator nggak boleh hilang, maka si item yang dipertahankan jadinya akan ada 8 total di nyebutnya tadi komponen ya. Ya, jadi di komponen ini jadi ada 8. Nah, itu prinsipnya yang kalau memang dalam hal ini mau menggunakan pembobotannya level item, jadi misalkan nih strateginya untuk komponen ketiga tuh yang baris 13 sampai 20 tetap 8 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang kan ini sekarang posisinya kayak komponen keempat, komponen ke-6 itu kan bikinnya 4, diambilnya 4 gitu. Jadi seolah-olah kayak kayak tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi hanya sifatnya berani mati, istilahnya mungkin berani mati itu mungkin istilahnya. Balik lagi ke tabel analisa item integratif, coba dilihat. Kondisinya adalah untuk komponen pertama, semua yang 4 dibuat, semuanya dipertahankan karena analisis itemnya memenuhi itu. Diskriminannya oke semuanya gitu. Coba sekarang di komponen kelima, coba dilihat. Ada nggak yang nggak oke tapi dipaksa dipertahankan itu?
Betul nggak? Ada yang komponen ke-6 juga ya? Gitu ya. Nah, itu kan jadinya nanti masalah proporsionalitasnya jadi tidak terpenuhi gitu. Silakan, kira-kira gimana solusinya? Item nomor 47. Maaf Mas, maksudnya gimana ya? Itu yang nomor 47 udah kami tidak pertahankan sih Mas, kalau dilihat dari nilai kan jumlahnya itemnya 4 kan? Oh iya. Kan sekarang jadi 3 dong? Iya Mas, sebenarnya kemarin itu sih yang kami agak bingung dan pengen tanya juga hari ini, karena emang di beberapa komponen kan ada yang sama ya, target item dan item yang dibuat. Nah, ketika ada yang buruk kualitasnya secara kuantitatif, itu kami bingung sebenarnya gimana gitu, belum ketemu jawabannya. Oke, ini memang dilematis ya. Jadi yang saya mungkin juga sama dengan kelompok 1, kalau jumlah item yang ditargetkan sama dengan jumlah item yang dibuat, yang tadi saya bilang mungkin istilahnya agak nggak pas ya, berani mati itu. Berani mati itu artinya ya udah pokoknya ini nih, mau jelek mau bagus ya gimana ntar lah, tapi ternyata kan tidak secara empirik hasilnya gitu ya. Jadi dengan demikian terus mau diapain nih itemnya nih? Kalau mau dipertahankan tapinya jelek. Kalau mau tidak dipertahankan nanti proporsionalitasnya mungkin 3/4 beda dikit lah gitu ya. Sehingga mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ini jadinya indikator 51 kan jadinya ada 3 item. Indikator 52 ada berapa item? Yang dipertahankan dari 4. Malah lebih parah, 2 gitu hilang gitu ya. Nah, balik lagi tuh. Kira-kira gimana? Kan jadinya dari 8 jadinya 5 dong. Kelompok lain silakan loh, karena mungkin situasinya sama ya. Bakalan sama, mungkin beberapa kelompok belum sampai tahapan ke sini gitu ya. Silakan, kelompok 8. Saya coba mau dengar argumennya dulu nih. Bukan argumen sih, perkiraan apa yang akan terjadi kalau yang diwarnai merah tadi tidak dipertahankan, memang betul jadi tidak dipertahankan. Ya, karena kita terikat itu ya. Mungkin salah satu pertimbangan di awal, prinsipnya tadi, indikator tidak dihapus. Nah, yang jadi mungkin sedikit evaluasi buat nantinya kalau bikin alat ukur lagi, pada tahapan bikin indikator tingkah laku pun diharapkan sudah proporsional tuh bikinnya di awal tuh. Kan ini secara umum komponen ketiga itu indikatornya banyak, itu 8 tuh ya. Yang lain bahkan cuma ada 2 gitu ya. Nah, itu memang keberatannya di situ gitu. Karena dari indikator pun sudah jomplang gitu jumlahnya. 2 dengan 8. Mas, untuk yang Oke, tapi 5.2 ini kita bikin 7 item dan dipilihnya cuma 4 sih. Dipertahankannya udah ada. Ya. Tapi tadi komponen ketiga ada 8 itemnya. Iya, tapi Jadi yang proporsionalitasnya menjadi tidak terpenuhi. Kira-kira solusinya apa nih? Kalau secara analisis item tanpa memperhatikan jumlah item di tiap indikator, ini cara yang benar itu ya. Artinya kalau memang itemnya jelek, tidak memenuhi properti psikometriknya, idealnya sebetulnya bukan dibuang itu ya, tapi idealnya di try out-kan kembali. Coba Iza buku Kawan Swerdik, chapter 8 halaman kedua. Chapter 8 halaman kedua, mundur lagi, halamannya mundur. Kawan Swerdik, halamannya 246. 249 ya, sorry. Kiri atas 249. Ya, ada alur. Naik lagi.
Ya, test development. Oke ya. Jadi dalam hal ini, ketika kita melakukan tryout, kita melakukan analisis item, lalu kita melakukan revisi. Idealnya kita revisi sebetulnya, bukan kita lakukan penghapusan itu ya, karena mungkin masalahnya di waktu gitu ya. Kalau kita mau revisi lagi kan butuh waktu lagi, butuh ngambil data lagi. Nah, jadi kita revisi, lalu kita mesti tryout kan, karena untuk tahu revisinya berfungsi apa tidak, maka kita tryout kan kembali gitu. Ya, balik lagi, sistem integratif. Kira-kira solusinya apa? Kalau yang sudah dilakukan oleh kelompok di kolom J, itu yang kelompok akan terapkan. Kira-kira solusinya apa terhadap scoring? Mas, Silakan, ada ide? Yes. Kemarin tuh kita sebenarnya emang agak bingung untuk keputusan dipertahankan atau tidaknya. Jadi kemarin tuh kita masih mengacu ke skor CRIT yang di atas 0,2 doang. Cuma kemarin tuh emang kita bingung di RIT sama RIC itu harus berapa sih batasannya, terus apakah itu juga perlu jadi pertimbangan, karena kan di sini kita hitung juga. Jadi kayak bisa nggak ya kita selain ngelihat RIT atau CRIT-nya, itu kita ngelihat skor di RIC-nya juga gitu, Mas. Oke, tadi Natalie Benson halaman 305. Oke. Silakan. Tadi halamannya betul 305. Halaman bukunya. Kalau nggak mulai dari 304 deh, karena itu dua halamannya berkaitan sebetulnya. Ya oke, sama di warna kuning. Ini halaman 305 ya. Yang 304 dulu. Geser satu halaman ke atas. Ya, satu lagi halamannya di atas. Bentar ya. Oke, untuk halaman 304 di situ kan any item fails correlate itu ya. Bentar, saya lupa ada di bagian mananya. Pada prinsipnya, kalau kita menggunakan RIT, RIT itu kan sebetulnya lebih melihat yang namanya konsistensi internal gitu ya. Konsistensi internal itu kan kita mau melihat suatu item kalau dikatakan konsisten dalam pengertian statistik berarti korelasinya positif dengan skor totalnya ya. Oke, halaman 305 bawahnya. Saya sambil baca soal ini. View-nya diperbesar. How well is done defend paragraf pertamanya. How well this is done depends on the number of declination itu. Terusin sampai ke bawah di situ dalam hal ini. If item are very highly correlate, subject basically, kemudian di mana sini ya? Sorry, di atasnya Howell. Sebelum Howell itu ada tentang reliability, tes reliability. Oke ya, jadi pada prinsipnya kita menggunakan corrected item total correlation under all practical circumstance item ini
Jadi pada dasarnya dengan menggunakan corrected item total correlation itu konteksnya lebih ke reliabilitas itu. Karena mau dilihat konsistensi secara internal. Oke, sampai sini nangkap dulu. Konteksnya corrected item total correlation adalah reliabilitas. Kalau kita mau melihat apakah reliable itu cukup, reliability is necessary but not sufficient to become a good test. Itu salah satu hal yang sangat ini, karena reliabilitas itu bisa saja bukan karena alat ukurnya reliable, tapi bisa saja karena partisipannya ngisinya ngasal, acak-acakan itu, random gitu. Kemudian administrasinya. Nah, jadi sebetulnya kalau boleh dibilang, terutama bagi pengujian yang menggunakan pengukuran yang sama, correlation with other test ya. Balik lagi ke tabel analisis item integratifnya. Kalau ditanyakan dari koefisien diskriminan kolom F, kolom G, kolom H, mana yang hierarkikalnya duluan mana? Mungkin kalau ditanyakan ke apa, kita mengasumsikan bahwa partisipan ngisinya serius ya. Maka sebetulnya yang lebih kuat untuk dijadikan dasar utamanya adalah yang RIC, criterion, yang kolom H. Kenapa? Karena kita mengkorelasikan item dengan pengukuran lain yang sudah terbukti oke gitu. Jadi idealnya urutannya adalah berdasarkan yang criterion. Jadi item nomor 47 0,2 korelasinya ya mungkin lebih tinggi dibanding yang RIT sama RIC-nya ya gitu ya. Jadi apakah dalam hal ini apakah jadinya dipertahankan apa enggak, walaupun mungkin batasannya 0,3 gitu ya. Tapi ada juga referensi yang mengatakan batasannya 0,2. Contohnya adalah ICANN dan Marnat itu bilangnya 0,2. Silakan tanggapi kelompok 8. Jadi hierarkinya urutannya yang RIC dulu. Tapi kalaupun memang mau batasan 0,3, kalau yang di buku Nunnery Benson itu 0,3 itu untuk corrected item total correlation, bukan untuk yang RIC sebetulnya. Oke, mungkin butuh waktu kali ya, karena kalau ditanya sekarang diskusinya agak panjang. Oke, mungkin saya simpulkan aja berdasarkan progres kelompok 8, kelompok 1, kelompok 7. Sepertinya hari ini kita belum siap bikin norma gitu ya. Kita masih ketemuan sekali lagi. Ya walaupun sebetulnya kayaknya ini harusnya nggak dibahas di KAUP bikin norma itu ya, karena udah di psikometri ya. Cuma saya nggak tahu sejauh mana kalian bisa mandiri bikin sendiri si normanya atau butuh pendampingan. Kalau memang butuh, ya Selasa kita bahas ini gitu. Dibanding Selasa saya bacain laporan kalian, balikin lagi ada 2 kelompok lagi nih, capek juga. Jadi mungkin titik pusat psikometri itu sebetulnya ada di analisis item itu. Karena cycle-nya itu mulai analisis item itu, try out, analisis item, revision, try out, revision. Jadi nanti kita mau menentukan item mana yang baik, yang dipertahankan, item mana yang tidak dipertahankan dengan alasan apa gitu. Silakan dikomentari kira-kira apa yang next thing to do-nya buat kelompok. Harapannya weekend ini dikit lagi itu artinya minggu depan, minggu terakhir, tapi saya mau support kalian. Saya juga tahu kalian juga capek kuliahnya, banyak online, banyak kelompok, banyak tugas. Jadi apa yang saya bisa bantu kalau ngolah data buat saya mungkin biasa lah gitu. Jadi sekarang yang diminta untuk Selasa itu semua kelompok kalau bisa sudah bisa menentukan item mana yang dipertahankan, lalu kita nanti bikin total skor untuk item mana yang dipertahankan itu total skornya berapa. Kalau pertanyaannya tadi belum susah terjawab, lalu kalau jumlah itemnya tiap dimensi beda-beda, gimana ya dalam tanda kutip oke atau nggak oke gitu ya. Nah ini silakan kalau mau ditanyakan, betulnya nggak masalah kok jumlah item tiap dimensi beda-beda, karena memang keluasan dimensinya dalam hal ini ada yang sempit, ada yang ya
itemnya dikit cukup untuk menggambarkan dimensi tersebut atau komponen tersebut, atau memang perlu banyak karena luas itu. Sehingga nanti yang kita lakukan jangan membandingkan skor yang berbeda gitu, berbeda jumlahnya. Dia nilainya besar wajar karena jumlah itemnya banyak. Tapi kalau mau disamakan, ya tadi yang komponen ketiga total skornya dibagi 8 gitu. Yang dimensi komponen kelima self judgment tadi berapa? 4 kalau nggak salah. Jadi dari 4 rata-ratanya berapa gitu yang dipakai average. Atau kalau mau pakai jumlah nanti normanya beda. Self regulated learning ada skor total gabungan apa enggak? Kelompok 8. Atau multidimensi dia? Unidimensi, Mas. Ya, jadi tidak punya skor ini ya, komponennya digabung gitu ya, jadi satu skor aja ya? Iya, Mas. Ya, oke. Nah, kalau gitu, kalau misalkan gini nih, kalau unit dimensi, misalkan semua di kolom J yang dikasih warna ungu itu ya, yang tidak dipertahankan itu dibuang, kan nanti ada komponen ketiga itemnya 8, komponen kelima itemnya misalkan 4, komponen berapa itemnya berapa. Nanti dipastikan bahwa komponen kelima self judgment itu bobotnya kecil dong dalam regulated learning karena jumlah itemnya paling sedikit gitu. Nah, itu mesti kita atasi dengan cara seperti apa gitu. Cara yang paling praktis adalah dengan membuat averaging di rata-ratakan itu. Oke ya. Jadi mungkin kalau boleh saya jadikan ini untuk Selasa, kalau mau kelompok 8 lagi dengan situasi sekarang biar saya nggak switching, atau kalau kelompok lain lagi mau juga boleh aja. Tapi yang saya mau lakukan Selasa itu sebelum kita bikin norma, saya mau lihat lagi tabel analisis item integratifnya gitu. Jadi artinya kalau misalkan pertimbangannya oke, bisa kita lanjut. Jadi PR untuk kelompok 8 adalah tentukan item yang dipertahankan yang mana saja, terserah mau pakai batasan properti kuantitatif dan kualitatifnya seperti yang sekarang sudah dilakukan, oke. Atau mau dibuat setiap komponen itemnya saya nggak masalah karena nanti dua itu juga ada solusinya lagi. Mas, gitu mungkin dari saya. Yes, tadi kalau yang average-nya diapain ya, Mas? Kan komponen 3 itemnya ada 8 ya. Mm-mm. Semuanya dipertahankan ya. Iya. Kan konsekuensinya jumlahnya jadi semuanya dipertahankan nggak? Kalau komponen 3 ya? baik yang tidak dipertahankan sih karena ini kita bikin 16 pas ininya tuh. Oh, tadi kan nulisnya 8 dengan 8. Enggak, sorry, bukan apa namanya? Jumlah indikatornya ada 8, betul ya? Oh iya. Ya, jadi artinya kalau tar saya jadi salah persepsi dong. Tabel kisi-kisi alat ukur mana? Ulangi lagi. Oke, saya salah. Jadi saya pikir indikatornya 8. Oke, jadi untuk komponen ketiga mungkin dengan prinsip utamanya jumlah item minimal sama dengan jumlah indikator. Jadi tidak ada indikator yang hilang. Maka komponen 3 itu itemnya ada 8 ya. Iya, Mas. Oke. Sekarang komponen pertama. Itemnya dibuat 8, targetnya 8. Tapi aktual situation-nya ada sejumlah item yang sebaiknya tidak dipertahankan. Betul nggak? Komponen 5, maaf. Komponen 5, lihat lagi, geser ke bawah. Bikinnya 4, targetnya 4, betul ya?
komponen 4, maaf, komponen 4. Betul ya, bikinnya 4, targetnya 4 ya? Iya, Mas. Ya, oke. Sekarang lihat tabel analisis item integratifnya. Komponen 4. Bikinnya targetnya 8, apakah dipertahankan semuanya? Oke ya, dipertahankan prinsipnya nggak ngapa-ngapain ya. Karena, oke, sekarang ada yang menarik nih, di komponen kelima, ada 2 indikator, indikator 51, itemnya dibuatnya 4, ditargetkan 4, dipertahankan 3, betul ya? Iya, Mas. Oke, jumlahnya menjadi 3 gitu ya. Oke. Indikator 52, bikinnya 7, targetnya 4, betul? Betul, Iya, Mas. Betul, Mas. Dipertahankan berapa? 4. 4. Jadi jumlah item pada Iya. ya, oke. Nah, kira-kira 7 inti komponen pertama ada 8 item, dipertahankan semuanya ya. Komponen 3 itemnya 8, komponen 4 8, komponen 5 7 ya. Ini ingatan saya mudah-mudahan nggak salah. Iya, Mas, benar. Iya, Mas. Kira-kira kalau jumlahnya 7 sama 8 beda jauh apa enggak? Rasanya nggak jauh beda gitu ya. Jadi it's okay gitu ya. Jadi dibilang beda itu berapa besar sih memang menjadi sangat subjektif itu ya. Jadi mungkin ada semacam rule of thumb, mungkin ada nggak lebih sampai setengahnya gitu, tapi ya jadi relatif sih. Oke, jadi kesimpulan saya untuk kelompok 8, berdasarkan sekilas aja melihat tabel analisis item integratif yang sekarang tayang, kelompok bikinkan skor total untuk tiap komponennya. Tadi kelompok bilang ini adalah unit dimensi, berarti kelompok nanti ada skor, 1 skor self-regulated learning dari partisipan, di mana ada komponen yang jumlah itemnya 7, ada komponen yang jumlah itemnya 8 gitu ya. Gitu? Iya, Mas, Silakan. kurang lebih. Ya, jadi sejauh yang saya tinggal dibuatkan skor totalnya aja. Oke. Komentar kelompok 8 dan kelompok lain, karena saya nggak tahu kelompok lain tuh mungkin belum bisa menanggapi karena belum sampai tahapan ke sini gitu ya. Tapi gambarannya adalah yang saya mau harapkan kelompok itu tahu nih next thing to do-nya nih. Berikutnya kan kita ketemu Selasa itu ya. Besok Sabtu Minggu sekali lagi kayaknya bakal digunakan buat mengerjakan ini tuh, karena kapan lagi ngerjainnya kalau hari kuliah udah pasti kalian punya aktivitas yang lain. Oke, dari saya sudah. Thank you Iza, thank you kelompok 8. Kalau ada komentar pertanyaan silakan. Mau izin bertanya lagi, memastikan. Yeah. Mungkin nanti kelompok 8 akan cek lagi dipertahankan atau tidaknya, karena sebenarnya kemarin kan kami masih lihat dari CRIP-nya aja ya, dan itu kayak lumayan salah, karena 0,2 kriterianya. Nah, tapi saya mau mastiin lagi kalau misalnya nanti mau ulang ngeceknya itu, kalau seandainya ada di satu item itu yang CRIC-nya itu kurang bagus, tadi ada tuh salah satu item, tapi CRIT-nya itu tinggi, itu gimana Mas keputusan biasanya? Oke, sekali lagi hierarchical ini ya rule-nya. Jangan ada indikator yang hilang. Satu. Yang kedua, kalau satu indikator itu kan jangan hilang. Misalkan targetnya itemnya misalkan itu ya 2 gitu ya. Satu indikator diwakili oleh 2 item. Yang saat ini dibuatkan itemnya ada 4. Tapi itemnya bagus semuanya. Dari properti psikometriknya oke, dari kualitatifnya juga oke gitu.
Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah tetap memilih 2 item dari 4 item itu gitu. Karena nanti konsekuensinya adalah terhadap composite score-nya bakal ini jumlah item yang banyak pada satu dimensi atau komponen atau indikator, nanti sumbangan dia terhadap skor totalnya jadi lebih kuat dong dibanding item yang komponen ataupun indikatornya sedikit itu. Kalau itemnya bagus-bagus, pilih yang paling bagus. Kalau itemnya jelek-jelek, pilih yang paling bagus juga dari yang jelek-jelek itu. Jadi ini konsekuensinya adalah kita mempertahankan proporsionalitas jumlah item di dalam indikator dan di dimensi atau komponen itu. Jadi kalau jelek semuanya, pilih yang paling bagus di antara yang jelek-jelek itu. Nah, memang ya mungkin kalau dari kelompok 8 kesulitannya adalah ketika pada saat tes construction pada bikin indikator itu jumlah indikatornya jomplang sih ya, yang 8 ada yang 2 gitu ya. Tapi ya itu mungkin kalau mau nanti solusinya dituliskan di bab 5-nya di saran untuk memperhatikan masalah itu gitu. Tapi itu karena kita lagi belajarnya pakai yang klasikal gitu ya. Sebenarnya nanti kalau kita pakai yang modern test teori, kita bisa pakai istilahnya faktor skor sebetulnya. Nanti deh mungkin Selasa kita jelaskan faktor skor gitu. Gitu kali kelompok 8. Silakan kalau mau menanggapi lagi. Udah dipahami, Mas. Terima kasih. Oke. Saya tetap nunggu ya untuk hari Selasa. Bayangan saya sekarang mungkin kelompok 8 itu yang paling ideal. Cuma mungkin kelompok lain yang belum kebagian, pengen juga dibahas kan 1, 7 udah, 1 udah, 8 udah, mungkin yang mana gitu. Jadi saya tuh untuk materi atau amunisi saya ngomong pun saya mesti ngeliat dulu. Jadi tadi pagi mesti saya tulisin si kelompok progresnya apa gitu ya. Jadi biar saya tahu kira-kira saya mau bahas apa hari ini. Bahas norma kayaknya belum bisa nih karena belum satu kelompok pun yang menyelesaikan analisis item integratif gitu ya. Oke ya, semangat terus ngerjain code-nya. Beberapa kelompok belum gunain tiket, tapi kayaknya tiketnya tiket ketemuan 1 jam bareng saya. Paling sisanya waktunya ya adalah Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Ya mudah-mudahan saya juga available ya. Silakan kalau mau dipakai, tapi prinsipnya udah agak mepet sih. Tapi mudah-mudahan dengan dibarengkan seperti ini, semua kelompok dapat gambaran lah. Oke, dari saya sudah. Kalau mau silakan tanggapi lagi. Kalau enggak, kita close. See you again next Tuesday. Oke ya, semangat terus. Thank you. Makasih banyak, Mas. Selamat malam.